Ya, untuk analisis regresi deskriptif, korelasi dan regresi multilogistik. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ya untuk filenya. Yang ini. Nah, ini yang file Excel ini nanti dibuka. Nah, setelah dibuka nanti akan bertampilan seperti ini ya. Kalau di Windows mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi untuk datanya ini kita codingkan terlebih dahulu ya, yang ini kita codingkan dulu. Saya bukakan yang ya, supaya lebih mudah. Nah, ini data ini dikodingkan dulu ya. Codingnya nanti menyesuaikan dengan apa yang ada di rancangan penelitiannya. Jadi di sini contoh untuk pengetahuan di bawah 80, di bawah 56%, maka kodenya adalah 1. Jika di atas 56 kurang dari 75 kodenya 2. Kemudian jika lebih dari 75 maka kodenya tinggi ya. Ini diwakili dari 1, 2, 3, 1 itu rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Dan IMT, dan lain-lain dia mengikuti apa yang ada di. Dan untuk konversinya nanti di sini ada rumusnya. Nah ini ya, nanti tinggal bisa diikuti. Nah setelah datanya terbentuk seperti ini, oke, kita bisa buka aplikasi SPSS ya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 30 ya, namun di versi berapapun sama saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Ini kita copy ya. Kita copy, kita paste di name. Nah, kemudian untuk keterangannya yang ini kita copy juga. Kita paste di label. Ini ya. Oke, seperti ini kita masuk ke data view. Nah, di data view kita copy data yang tadi sudah dikodikan. Mulai dari sini ya, mulai dari kode pengetahuan sampai ke kalium ini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu baru kita masukkan codingnya. Nah, untuk memasukkan coding saya contohkan ini ya. Saya cocokkan beberapa saja supaya mempersingkat waktu. Jadi untuk pengetahuan kita klik di value, kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buat 3, 1, 2, 3. Nah, 1 ini adalah rendah. Oke, ini minimal. Menurut lu kenapa? Ya seperti itu. Kemudian IMT ini ada 4 ya. Kalimat minimal 1, 2, 3, 4. Kita ketik saja karena dia kalimat minimal, dia lagi kalimat pasti, kalimat pasti pakai dia nih. Nah seperti ini dan seterusnya ya, sampai semuanya dikodingkan. Nah, untuk mempersingkat waktu saya bukakan data yang sudah selesai. Seperti ini ya. Kalau sudah selesai semua, nanti di data view akan terbentuk ya, dari kodenya ini akan berubah menjadi
kriteria seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah deskriptif terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif logistik, lalu klik frequencies. Nah, kita masukkan seluruhnya ke kolom variabel seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari univariate deskriptifnya. Ini nanti tinggal kita copy, kemudian kita bisa paste di Excel ya. Kita paste di Excel seperti ini, atau langsung dipaste di Word juga bisa. Itu dirapikan datanya. Nah, seperti ini ya untuk tampilan univariate deskriptif yang biasa saya buat. Oke, selanjutnya adalah analisis korelasi. Karena ini bentuknya kategori, kita korelasinya menggunakan Sperman. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu correlate, lalu bivariate. Nah, kita centang dulu ya dari person ke Sperman. Ini kita lepas personnya, kita masukkan ini dulu, IMT sampai dengan kalium. Kemudian pengetahuan kita letakkan di paling akhir supaya lebih mudah nanti diinterpretasi. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah untuk uji korelasinya. Nah, di sini yang kita perhatikan ada dua angka, yaitu correlation coefficient dan nilai signifikannya. Nah, correlation coefficient ini menunjukkan arah hubungan ya. Kita lihat yang paling ujung ini, paling ujung kanan ya, untuk barisan ini saja. Jadi untuk yang ini jadi abaikan, jadi kita fokus ke sini saja. Jadi kita buka yang di Excel saja supaya lebih mudah. Koefisien korelasi, nah ini ya, koefisien korelasi itu nilainya. Nah, kalau positif berarti arah pengaruhnya itu positif. Kalau di sini ada tanda negatif, berarti arah pengaruhnya itu negatif. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa IMT ini nilainya adalah negatif 0,409. Nah, 0,409 ini berarti masuk ke dalam kriteria ini, kriteria sedang. Kriterianya sedang. Kemudian yang terpenting kedua adalah signifikasinya, signifikan. Ini nilainya 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka ini signifikan. Nah, negatif di sini artinya adalah semakin tinggi pengetahuan maka nilai IMT-nya akan semakin menurun seperti itu, atau indeks massa tubuhnya akan semakin normal ya. Semakin tinggi pengetahuannya maka indeks massa tubuhnya akan semakin berkurang atau mendekati normal seperti itu. Kemudian untuk RLP ini juga sama ya, negatif. Jadi jika pengetahuannya naik maka RLP-nya akan turun. Nah, untuk HDL ini positif ya, jika pengetahuannya meningkat maka nilai HDL-nya juga meningkat seperti itu. Ini adalah kekuatan untuk hubungannya sedang, rendah-rendah ya. Nah, ini dilihat dari sini, dari kriteria korelasi yang dibentuk oleh Sugiono seperti itu. Nah, ini adalah untuk uji korelasinya, jadi kita fokus kepada yang signifikan saja. Nah, dari sini dilanjutkan menggunakan uji regresi multinomial logistik ya. Kenapa multinomial logistik? Karena untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan ini itu ada 3 kriteria. Nah, makanya ini tidak bisa menggunakan regresi logistik biasa ya. Ini harus menggunakan multinomial gitu. Karena ini ada 3 kriteria. Caranya untuk regresi logistik seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih menu regression. Nah, kita pilih ini ya, multinomial logistik. Nah, kita masukkan pengetahuan ke dependen, kemudian untuk faktor kita pilih yang signifikan saja dari pengujian sebelumnya. Nah, kita lihat di sini yang signifikan adalah IMT, kemudian RLP, dan HDL. Nah, yang lain-lain ini tidak usah dimasukkan ya, karena pada pengujian korelasinya tidak signifikan. Kemudian kita klik option,
kriteria statistik. Kita biarkan ini ya, kita centang ini kode soket dan continue, lalu kita klik OK. Tapi asik apa di sini? Oke, kita interpretasikan. Nah, pada pengujian regresi multinomial logistik atau regresi logistik biasa, di sini ada namanya adalah uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model ini diwakili dengan nilai ini ya, nilai model fitting information. Nah, yang kita lihat adalah nilai final modelnya. Nilai SIG ini harus lebih kecil dari 0,05 ya, baru menyatakan bahwa model regresinya itu layak untuk digunakan. Nah, ini nilainya 0,06 lebih besar dari 0,05, maka model ini layak untuk dilakukan pengujian. Nah, kemudian kita lihat nilai R-nya, R square-nya ya. Di sini bisa dikatakan sebagai pseudo R square. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan, artinya secara bersama-sama. Dari 3 variabel tadi ya yang signifikan itu, seberapa besar sih pengaruhnya? Nah, di sini bisa diketahui. Kita gunakan nilai ini ya, Naegel-Kerke adalah 0,357. 0,357 di sini menunjukkan bahwa variabel ini ya, IMT, RLPP, dan HDL itu mempengaruhi sebesar 35,7% terhadap pengetahuan. Ya, 64,3 dijelaskan di luar dari model penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis kita gunakan ini ya, likelihood ratio test. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah nilai SIG-nya saja. Di sini nilai SIG dikatakan signifikan jika lebih kecil dari 0,05. Nah, ini seluruhnya lebih besar ya. Nah, di sini untuk pengujian signifikansi koefisiensi regresi logistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi untuk pengujiannya itu bermakna sampai dengan yang korelasi saja. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Terima kasih.